Annyeonghaseyo ya Rebun. Kembali lagi bersama saya Nova Fathiyani Puspita. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kartu stok. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih itu pengelolaan kartu stok. Kartu stok barang adalah sekumpulan catatan pembukuan baik itu di atas kertas atau dalam bentuk elektronik yang berisi rincian lengkap aktivitas transaksi yang terjadi, termasuk diantaranya transaksi pembelian, penjualan, pemesanan, dan pengembalian. Di sini ada 3 metode persediaan barang dagangan. Yang pertama ada FIFO. Metode FIFO adalah sebuah sistem yang mengharuskan barang pertama masuk juga harus menjadi barang yang pertama kali keluar. Contohnya adalah usaha dalam bidang F&B atau food and beverage seperti toko makanan, kue, bahkan hingga minimarket. Lalu ada LIFO, di mana metode ini akan menerapkan sistem penjualan barang yang masuk urutan paling akhir akan dijual pada urutan paling pertama. Lalu untuk barang yang sudah ada sejak pertama akan dijual pada beberapa waktu kemudian. Bisa dibilang metode LIFO ini lebih mudah dalam proses penataan barang. Contohnya adalah pelaku usaha dalam bidang penjualan baju. Proses penjualan baju akan dilakukan sebagai tren yang sedang berlangsung. Artinya, meski baju yang masuk ke dalam stok adalah di urutan terakhir, tetap saja akan dijual karena permintaan pasar sedang naik. Dan yang terakhir ada WAC, atau singkatan dari Weighted Average Cost. Berdasarkan metode WAC, pengecer memperkirakan rata-rata tertimbang dengan membagi HPP dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi, pengecer dapat memperoleh gambaran sebenarnya tentang persediaan yang tersedia, yaitu rata-rata antara produk terbaru dan yang terlama. Nah, gimana sih cara mengelola kartu stok dalam Odoo Accounting? Dalam pengelolaan kartu stok, ini tidak hanya melibatkan fitur-fitur lainnya seperti sales, forecast, inventory, dan accounting. Gimana sih? Jadi nih, misalkan kalian akan membeli suatu barang yang akan nantinya kalian perjualkan gitu. Nah, pastinya kalian akan mengeluarkan purchase order, yang dimana perusahaan mengeluarkan dokumen tersebut kepada perusahaan lain untuk membeli sebuah barang, yaitu memakai fitur yang mana purchase. Jika kalian telah mengisi fitur purchase, kalian nantinya otomatis akan barang yang kalian beli itu akan masuk ke sistem yang dimana fitur inventory. Jadi di fitur purchase ini kita akan terhubung kepada inventory. Setelah barang itu sampai, otomatis perusahaan akan membuat bills atau invoice, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap tagihan atau utang pada perusahaan kalian dan muncul pada accounting tertentu, pada accounting tentunya. Nah, begitupun kalian menjual. Pelanggan yang akan membeli barang ke perusahaan kalian itu akan mengirimkan yang dimana purchase order juga sama, tapi perusahaan kita akan mengeluarkan sales order tentunya. Caranya adalah pada menu sales tersebut kan nanti akan langsung terintegrasi pada menu inventory juga. Nah, jika misalnya barang sudah sampai ke tangan pelanggan, pastinya perusahaan pun akan mengeluarkan invoice, yang dimana itu berpengaruh terhadap menu accounting. Jadi itu dia kenapa Odoo disebut ERP, karena masing-masing fitur yang ada pada Odoo ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk itu gimana sih cara pengelolaan yang pertama? Pertama kali kita lakukan adalah kita persiapkan produk apa saja yang akan kita jual dan yang akan kita beli. Untuk persediaan barang dagang tersebut pasti akan membeli produk tersebut dari perusahaan lain. Caranya kita klik inventory, klik menu produk, klik new. Di sini kalian bisa menambahkan produk apa saja, dimulai dari biasa maupun makanan. Juga bisa persediaan yang bisa langsung habis barang, habis pakai. Nah, kalian itu bisa mengisi dengan nama produknya, kemudian kalian bisa mengisi mencetak, atau produk tersebut bisa habis dalam atau bisa dibeli. Kemudian isi produk tipenya ada 3: consumable, service, durable product. Selling price-nya yang menjual produk itu dengan harga berapa. Cost ini diisi dengan harga yang diberikan,
yang dibeli kalian dari vendor itu berapa. Kemudian ada menu sales, kalian ini bisa mengisi sesuai optional sesuai data perusahaan. Lalu forecast juga, lalu inventory diisi dengan kriteria produk tersebut seperti berapa volumenya dan beratnya. Kemudian pada accounting, jelas income akunnya diisi apa, misalkan sales. Expense account-nya diisi cost of goods sold. Jika sudah klik save. Nah, nanti gimana sih kalian untuk menambahkan dari kuantitas produk tersebut? Yang pertama, kalian pasti akan membeli produk. Nah, pasti kalian mengeluarkan purchase order. Caranya, klik purchase, lalu new, isi vendor, tanggal mengeluarkan purchase order, mengisi produk apa saja yang akan kalian beli, deskripsinya seperti apa, kuantitasnya berapa, dan untuk harganya berapa. Kenapa sih kita harus mengeluarkan purchase order dan langsung dikeluarkan invoice? Biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain itu selalu mengadakan yang namanya bergaming atau tawar-menawar. Setelah purchase order, selalu ada perbedaan dengan harga tersebut. Nah, nantinya itu disesuaikan pada invoice tersebut. Jika sudah, kalian tinggal klik save. Nah, nanti perusahaan akan memvalidasi apakah produk tersebut sudah diterima apa belum ya. Jika sudah, lalu akan meng-create bill atau meng-create tagihan yang dimana nantinya bisa tersambung ke accounting. Kemudian kita klik menu vendor, sales list akan muncul, di mana inventory-nya juga akan muncul. Kalian tinggal mengklik produk, nanti akan muncul on hand nya berapa dan harganya berapa. Nah, itu jika kalian membeli barang dagang. Nah, bagaimana ya kalau kita menjual pertama masuk ke sales? Klik menu order, lalu klik quotation. Nah, ini tuh masih penawaran yang dimana penjualan itu masih ditawarkan. Nah, kalau sales order lebih ke pembelian, tapi itu tergantung perusahaannya. Apakah perusahaan yang mengeluarkan sales order atau sales quotation dulu? Tidak jauh beda proses penjualan, hanya beda menunya. Ntar akan tersambung ke accounting. Klik menu customer, nanti akan keluar pada invoice itu yang akan menjadi pengakuan faktur dari setiap pelanggan. Bagaimana cara melihat produk, apakah sudah berkurang atau menambah. Inventory produk misalnya nanti ada di history. Jika kalian mau mengunduh dari kartu stok tersebut, kalian bisa klik reporting stok. Nah, di sini kalian bisa melihat harga dari produk tersebut dan barang yang tersedia berapa. Itu dia cara melihat kartu stok dari Odoo Account. Terima kasih yang sudah menonton video saya di part kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya yang akan membahas lagi tentang Odoo ERP. Bye-bye.